Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Anggun Ayu Selvia, Elinda Kurnia, dan Devi Wamita akan menjelaskan tentang tragedi Minamata. Semua penduduk mengalami kelumpuhan saraf yang fatal yang diberi nama Minamata. Teluk Minamata terletak di kota Minamata, Prefektur Kumamoto, Jepang. Terjadi pada tahun 1959. Pada saat itu, laporan tentang penyakit Minamata sangat banyak masuk pada pemerintah Kumamoto. Pasien menderita kejang-kejang dan tidak bisa bicara dengan jelas, lumpuh, dan gangguan fungsi sistem saraf lainnya. Apa penyebab terjadi penyakit aneh ini? Pada penelitian dari Universitas Kumamoto dan Kementerian Kesehatan melaporkan di Teluk Minamata telah terjadi pencemaran merkuri. Seluruh ikan dan hewan lainnya di Teluk Minamata sudah tercemar. Hal ini penyebab utama yang terjadi pada penduduk gangguan sistem saraf. Dan penduduk Minamata mengkonsumsi ikan hampir setiap harinya. Penyebab terjadinya adalah adanya pabrik besar yang bernama Chisu. PT Chisu yang didirikan pada tahun 1908 yang memproduksi pupuk kimia pertanian, salah satu pabrik terbesar yang ada di Jepang. Tragedi Minamata terjadi karena penumpukan bioakumulasi metil merkuri pada tubuh manusia. Proses bioakumulasi karena zat metil merkuri telah masuk pada rantai makanan. Chisu Corporation merupakan salah satu industri kimia di Jepang. Industri kimia ini menggunakan merkuri klorida atau HgCl2 sebagai katalisator dalam memproduksi asetaldehid sintesis, di mana setiap memproduksi 1 ton asetaldehid menghasilkan limbah antara 30 sampai dengan 100 gram merkuri dalam bentuk metil merkuri yang dibuang ke laut Teluk Minamata. Cemaran merkuri mempengaruhi kualitas makhluk hidup yang ada di dalamnya. Metil merkuri merupakan suatu zat yang dapat diserap oleh sebagian besar organisme dengan cepat. Mikroorganisme tersebut akan dimakan oleh ikan, sehingga metil merkuri itu akan terakumulasi dalam jaringan tubuh ikan. Dan apabila dimakan oleh manusia akan menyebabkan keracunan merkuri apabila jumlahnya melebihi batas 0,04 ppm. Berikut adalah peta Chisu Corporation dan rute pembuangan limbahnya. Chisu Corporation letaknya berada di pulau paling ujung selatan, yaitu Pulau Kyushu, bagian prefektur Kumamoto, di mana Chisu membuang limbahnya melalui pelabuhan Hyaken yang kemudian dibuang ke Teluk Minamata. Pembuangan di Teluk Minamata akan bersinggungan langsung dengan Laut Shiranui. Berikut adalah proses terjadinya pencemaran air oleh merkuri. Pencemaran air oleh merkuri yang terjadi di Teluk Minamata tidak terjadi begitu saja, melainkan melalui proses panjang, di mana limbah-limbah kimia yang dihasilkan oleh Chisu Corporation berupa limbah cair kimia dan gas berupa asap pabrik yang mengandung elemen-elemen berbahaya. Kemudian limbah tersebut dibuang ke perairan di Teluk Minamata dan asap yang dihasilkan dari industri tersebut juga dilepaskan begitu saja ke udara bebas yang kemudian bercampur dengan udara lain dan membentuk awan. Awan yang dihasilkan akan semakin besar dan semakin gelap, dan awan tersebut akan bergerak ke tempat yang lebih dingin dengan tampungan maksimal, sehingga mencapai tampungan maksimal, maka awan tersebut akan jatuh ke bawah dan membentuk tetesan air atau hujan. Sedangkan limbah cair masuk dan tercampur ke dalam air di Teluk Minamata dan bercampur juga dengan air hujan yang terkandung zat kimia juga. Limbah kimia tersebut tentunya bercampur dengan air dan ekosistem air di Teluk Minamata yang membuat Teluk Minamata terkontaminasi
dan mengendap di Teluk Minamata. Hasil tangkapan nelayan seperti ikan dan kerang akan ikut terkontaminasi juga. Indikator atau tanda bahwa air lingkungan telah tercemar adalah ditandai dengan adanya perubahan pada suhu air, pH atau konsentrasi ion hidrogen, berubahnya warna, bau dan rasa air, adanya mikroorganisme dan meningkatnya radioaktivitas air di lingkungan. Upaya pencegahan dampak buruk penggunaan merkuri berdasarkan Konvensi Minamata tentang merkuri. Mekanisme hukum pencegahan dampak buruk penggunaan merkuri berdasarkan Konvensi Minamata. Konvensi Minamata tentang merkuri mengatur tentang pencegahan dampak buruk merkuri dengan cara mengikat pihak-pihak dalam konvensi. Pasal 3 konvensi ini mengatur tentang pelarangan penambangan merkuri primer setelah diberlakukannya perjanjian ini. Pertambangan primer merkuri yang telah ada akan dilarang setelah 15 tahun sejak tanggal masa berlakunya perjanjian. Merkuri dari tambang primer setelah konversi ini diratifikasi hanya dapat digunakan untuk produk dan proses yang pembuatannya atau penggunaannya diizinkan dalam perjanjian ini atau dibuang sesuai dengan persyaratan perjanjian ini. Selanjutnya, dalam pasal 4 diatur mengenai pelarangan terhadap beredarnya suatu produk yang mengandung merkuri dengan mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk tidak mengizinkan pembuatan, impor, atau ekspor produk-produk baru yang mengandung merkuri. Produk yang akan dilarang tercantum dalam lampiran. Produk yang dijadwalkan akan dilarang pada tahun 2020 tercantum dalam lampiran A perjanjian ini. Sebagaimana diatur di dalam pasal 5, konvensi ini melarang proses-proses produksi yang menggunakan merkuri, misalnya produksi klor alkali 2025 dan produksi acetaldehid yang menggunakan merkuri atau senyawa merkuri sebagai katalis 2018. Ketentuan ini juga membatasi proses yang menggunakan merkuri, di mana proses tersebut tidak ditentukan tanggal penghapusannya oleh perjanjian, contohnya produksi monomer vinil klorida. Pasal 18 konvensi ini juga berusaha mencegah dampak buruk penggunaan merkuri. Dengan cara ini, mewajibkan para pihak untuk mempromosikan dan memfasilitasi penyediaan informasi kepada publik sesuai kemampuannya, melalui pendidikan dan pelatihan agar timbul kesadaran publik akan efek dari paparan merkuri dan senyawa merkuri terhadap kesehatan manusia dan lingkungan, bekerjasama dengan organisasi antar pemerintah dan non-pemerintah yang relevan. Terakhir, dalam pasal 19 konvensi diatur tentang penelitian, pengembangan, dan monitoring di mana para pihak diwajibkan untuk bekerja sama untuk membangun, mengembangkan, dan memperhitungkan sesuai dengan kemampuannya dalam hal persediaan, penggunaan, konsumsi, dan emisi merkuri antropogenik ke udara dan rilis ke air dan tanah. Penilaian dampak merkuri pada kesehatan manusia dan lingkungan, selain dampak sosial, ekonomi, dan budaya, terutama dalam hal populasi rentan. Informasi tentang siklus lingkungan, transportasi, termasuk transportasi jarak jauh dan deposisi, transformasi merkuri dalam berbagai ekosistem dengan mempertimbangkan perbedaan antara emisi antropogenik dan alami dan melepaskan merkuri dan dari remobilisasi merkuri dari deposisi bersejarah. Informasi tentang perdagangan dan perdagangan merkuri dan produk merkuri, serta informasi dan penelitian tentang ketersediaan teknis dan ekonomis dari produk bebas merkuri dan proses dan teknik terbaik yang tersedia dan praktik lingkungan terbaik untuk mengurangi dan memantau emisi dan rilis merkuri. Aspek hukum lingkungan internasional berkaitan dengan mekanisme hukum pencegahan dampak buruk penggunaan merkuri berdasarkan Konvensi Minamata. Hukum lingkungan internasional dapat digolongkan menjadi dua jenis berdasarkan kekuatan mengikatnya, yaitu soft law yang berupa prinsip-prinsip hukum lingkungan internasional dan hard law yang berupa perjanjian internasional. Dalam penggolongan ini, maka Konvensi Minamata tentang merkuri merupakan salah satu contoh hard law. Mekanisme pencegahan dampak buruk penggunaan merkuri yang diatur dalam Konvensi Minamata tentang merkuri ini berkaitan dengan dua prinsip hukum lingkungan. Prinsip pertama adalah prinsip untuk melakukan tindakan pencegahan.
Sedangkan prinsip kedua adalah prinsip kebersamaan dengan tanggung jawab yang berbeda. Prinsip untuk melakukan tindakan pencegahan meminta negara-negara untuk melakukan langkah-langkah preventif awal sebelum kerusakan terjadi. Prinsip ini ditransformasikan ke dalam Konvensi Minamata yang memuat mekanisme pencegahan dampak buruk merkuri. Prinsip kebersamaan dengan tanggung jawab yang berbeda menyatakan bahwa semua negara memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga lingkungan hidupnya, menerapkan pembangunan yang berkelanjutan, akan tetapi karena perbedaan keadaan dan tingkat sosial, ekonomi, serta ekologinya, maka diperlukan pembedaan tanggung jawab dari negara maju dengan negara berkembang yang cenderung masih baru menyumbangkan kerugian atau kerusakan bagi lingkungan sesuai yang diatur dalam pasal 13 konvensi ini. Kesimpulan, kemajuan industri manufaktur di negara Jepang mengalami problematika yang cukup rumit, di mana kasus tragedi Minamata menjadi kasus yang cukup fenomenal hingga saat ini, di lingkup dalam maupun internasional. Tentunya kasus tragedi Minamata yang menimpa negara Jepang ini menjadi simbol bahwa industri di negara Jepang kurang peduli akan keseimbangan ekosistem sekitar industrinya, dan hanya memikirkan bagaimana terus memproduksi. Dengan banyaknya persoalan yang muncul akibat itu, tentunya mengharuskan negara Jepang mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikan kasus tersebut baik dalam negeri maupun luar negerinya. Mekanisme pencegahan dampak buruk merkuri dalam Konvensi Minamata tentang merkuri adalah dengan cara berusaha mendorong kerjasama negara-negara di dunia untuk mengurangi pasokan merkuri, perdagangan merkuri, serta pelarangan dan penghapusan produk dan proses tertentu yang menggunakan merkuri. Kemudian, Konvensi Minamata tentang merkuri ini juga menerapkan prinsip-prinsip hukum lingkungan internasional, yaitu prinsip untuk melakukan tindakan pencegahan dan prinsip kebersamaan dengan tanggung jawab yang berbeda. Sekian penjelasan dari kelompok kami tentang tragedi Minamata. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.